Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang salah satu coffee shop di Indonesia yaitu Tomorrow Coffee. Tomorrow Coffee ini didirikan oleh Xing Wei Yuan atau lebih dikenal dengan Star. Star ini sebelumnya belum pernah mendirikan perusahaan di bidang makanan dan minuman. Sebelumnya, Star ini pernah menjabat sebagai direktur manajemen di bidang ponsel pintar Oppo. Sebelumnya dia juga pernah ikut mendirikan JNT Express dan juga pada 2018 hingga 2021 dia mengembangkan usaha alat elektronik IMO dan IMO Watch Phone, jam tangan pintar untuk anak-anak. Star awalnya sempat ragu untuk membuka bisnis makanan dan minuman, tapi setelah dia bertemu dengan temannya, akhirnya Tomorrow Coffee membuka outlet pertamanya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2022. Hingga awal tahun 2024, Tomorrow Coffee ini sudah mendirikan sekitar 271 cabang di Indonesia. Pas Tomorrow Coffee dibangun, udah dapat komitmen atau langsung dapat pendanaan dari yang namanya ATM Capital, itu VC dari Cina atau China Founded. Dia fokusnya ke market-market Asia Tenggara. Itu sebenarnya jadi basis mereka untuk bisa ekspansi secepat ini. Banyak yang mengira mereka ekspansi karena memiliki banyak uang. Memang benar, tapi kenyataannya mereka sebelum masuk ke pasar Indo sudah memiliki data-data dan sudah observasi kepada startup yang sebelumnya, yaitu JNT dan Oppo. Selain dari mereka yang mengeksekusi menu-menunya dengan harga yang cukup murah, selain itu mereka juga memiliki keunikan yaitu di ekspresinya. Kalau kata CEO-nya, itu adalah bagian yang krusial dan cukup penting. Tomorrow Coffee ini cukup telat ya untuk masuk ke pasar Indonesia. Tapi plusnya di sini adalah Tomorrow Coffee sudah mempelajari semuanya, dari kopi kenangan, janji jiwa, dan lain-lainnya. Mereka itu memakai mesin yang sedikit lebih manual, seperti harus bikin jadi bubuk dulu, terus bubuknya itu baru ke espresso mesin. Nah, Tomorrow Coffee ini mengubah satu proses yang lumayan signifikan, yaitu mereka pakai mesin yang namanya Eversys. Bisa dibilang itu mesin kopi yang benar-benar otomatis. Tinggal taruh biji kopi, langsung keluar jadi kopi. Nah, sebenarnya bisnis itu adalah tentang efisiensi. Satu mesin itu cukup dengan barista yang notabene-nya dikit dan ngerti atau tahu cara gimana mencet-mencet tombol mesin kopinya. Itu semua adalah strategi dari Tomorrow Coffee sendiri. Biaya operasionalnya lebih rendah, tapi produknya tetap high quality. Dan ini beda dengan kompetitor lainnya. Kenapa coffee shop lainnya tidak menggunakan alat otomatis seperti itu juga? Karena untuk mengganti itu semuanya membutuhkan biaya-biaya yang cukup banyak dan itu pun tidak mudah. Dan pastinya akan lebih mahal biayanya. Sedangkan Tomorrow Coffee sudah belajar tentang itu semua, jadinya mereka mengambil beberapa poin yang bisa lebih bagus dan mereka bisa kemas itu jadi sistem atau proses yang lebih efisien. Nah, saat ini Tomorrow Coffee ini berada pada tingkat posisi yang premium, sedangkan kopi kenangan, kopi janji jiwa itu berada pada tingkat menengah. Tujuan mereka adalah menjadi brand coffee chain terbesar di Asia Tenggara. Dan dalam 5 tahun ke depan, mereka juga ingin suksesnya bisa menyaingi JNT dan Oppo. Dan dalam 5 tahun ke depan, apakah foundernya bisa mencapai tujuan tersebut? Saya pikir itu bisa. Karena founder dari Tomorrow Coffee ini bukanlah orang yang sembarangan, karena sudah memiliki startup di bidang JNT dan Oppo yaitu cukup besar di Indonesia, dan tujuan dari Tomorrow Coffee adalah membuka 2 gerai setiap harinya. Tapi apakah dalam 5 tahun ke depan Tomorrow Coffee ini masih diminati oleh orang-orang atau malah sebaliknya?
Kita tunggu jawabannya nanti di 5 tahun ke depan. Dari Tomorrow Coffee ini dapat disimpulkan bahwa teknologi bisa dimanfaatkan seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, cukup untuk pembahasan Tomorrow Coffee kali ini. Bye-bye.